Ya, kita mulai. Di sini di buku ini ada beberapa bab gitu ya. Jadi ada pendahuluan, ada tentang Visual Studio Code, kemudian baru kita masuk ke HTML-nya. Nah, di pendahuluan ini ceritanya tentang sejarah internet. Itu kalian bisa baca nanti sendiri ya. Kemudian setelah belajar tentang HTML atau Hypertext Markup Language, kemudian diteruskan dengan CSS gitu ya. CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan JavaScript. Setelah JavaScript kita belajar tentang Bootstrap. Kenapa Bootstrap terakhir? Karena kalau untuk mengetahui penggunaan atau pemakaian Bootstrap, itu kita harus mengetahui dulu HTML itu seperti apa, kemudian CSS seperti apa, dan JavaScript seperti apa. Kemudian penutup. Nah, ini baru untuk setengah semester ya. Jadi baru untuk setengah semester. Semester berikutnya nanti kita pakai yang PHP. Kebetulan bukunya masih belum selesai. Jadi semoga nanti setengah semester berikutnya bukunya telah selesai. Nah, di sini sejarah internet kalian bisa baca sendiri gitu ya. Kemudian untuk aplikasi web itu protokol yang kita gunakan untuk berkomunikasi adalah Hypertext Transfer Protocol ya, atau dikenalnya dengan HTTP gitu. Nah, di sini secara mudah HTTP itu adalah yang dilakukan itu hanya HTTP request dan HTTP respon. Contohnya apa sih request dengan respon? Kita lihat saja, misalnya ini kita punya web browser ya. Web browser ini adalah web client. Jadi yang untuk klien ini yang biasanya tukang minta ya. Jadi kalau kita ketemu kalau kita sebagai klien, kemudian ada orang sebagai produsen atau sebagai yang punya toko misalnya, artinya klien kan yang minta gitu ya. Jadi minta kalau di restoran kita minta pesan ini nanti mereka siapkan. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi ini web browser. Kemudian kalau kita melakukan request gitu ya. Jadi tadi ada dua ya, request dan respon. Jadi kita sebagai klien itu melakukan request gitu ya. Contohnya request apa? Contohnya misalnya kita request saja ke Tokopedia misalnya. Ini bukan iklan ya. Tidak ada endorsement di sini gitu ya. Nah, begitu kita request dengan mengetikkan alamat di atas gitu ya, maka otomatis nanti yang punya Tokopedia akan memberikan respon. Yang diberikan respon apa? Dia akan memberikan halaman yang kita minta gitu ya. Jadi kebetulan di sini halaman yang kita minta ini gitu. Nah, kalau kita contoh lagi, kita requestnya ke misalnya ke detik.com misalnya. Nah, maka kita meminta request ke sana. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak dokumen ya. Dokumen itu ya sesuatu yang kita klik di sini gitu, yang bisa kita klik gitu ya. Menu-menu ini kita anggap sebagai dokumen gitu. Kalau misalnya ada menu, ada dokumennya, artinya ada filenya di sana gitu ya. Jadi kita minta itu gitu. Kita request itu. Jadi misalnya saya requestnya tentang jangan kasus kriminal, yang lainnya aja. Chelsea vs Newcastle gitu ya. Nah, kita request sekarang. Nah, begitu kita request, itu di atas itu ada nama. Kalau dulu nama file ya, kalau sekarang itu URL itu bisa bentuk file, bisa enggak gitu ya, atau URL seperti itu.
Nah, kita minta dokumennya yang di atas ini gitu ya. Nah, begitu kita minta, nanti si detiknya akan merespon. Dia berikan file-file yang berhubungan dengan apa yang kita minta. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan HTTP request dan HTTP response. Nah, jadi di sini ada klien, ada server ya. Kliennya web browser gitu ya. Web browsernya ada di komputer atau di laptop gitu ya. Jadi kita buka web browsernya, kita ketik apa yang ingin kita request gitu ya. Kemudian nanti mintanya ke server, makanya disebut dengan client server. Nah, kemudian saya perlihatkan lagi. Jadi contohnya itu di sini nanti kalian pada setengah semester ini akan melihat file-file atau dokumen yang kalian buat ya. Karena kita membuatnya dokumen web itu biasanya HTML atau HTML gitu ya. Maka nanti kalian bisa lihat di sini ada banyak file gitu. Jadi ada banyak file yang belakangnya itu extensionnya adalah HTML. Ini kalau saya perlihatkan, nah ini nama filenya ya. Jadi nama filenya itu belakangnya adalah HTML untuk setengah semester ini. Setengah semester berikutnya nama extensionnya atau tipe filenya bukan HTML lagi, tapi PHP. Kalau sekarang setengah semester ini kita pakai tipe filenya adalah yang HTML. Nah, seperti file-file pada umumnya, begitu kita klik 2 kali, otomatis dia akan menjalankan aplikasi yang bisa membuka file tersebut ya. Contohnya kalau kalian buka file yang extensionnya doc atau docx gitu ya, kalau kalian klik 2 kali filenya, maka otomatis dia akan membuka file MS Word gitu ya. Kalau kalian punya file tipenya atau extensionnya adalah XLS atau XLSX gitu ya, kalau kalian klik 2 kali maka otomatis nanti dia akan membuka file Excel gitu. Kalau kalian punya file PPT atau PPTX, kalau kalian klik 2 kali maka dia akan otomatis membuka aplikasi gitu ya, aplikasi PowerPoint. Nah, kalau di sini saya punya file HTML gitu ya, nanti selama kita setengah semester ini kalau kita buat program atau buat web gitu ya, halaman web, maka disimpannya ke dalam HTML atau HTM. Tapi sekarang kita samakan aja pakai HTML. Nah, kalau filenya ini saya klik gitu ya, saya klik 2 kali gitu. Nah, itu otomatis dia akan membuka web browser ya. Nah, gitu. Misalnya saya tutup dulu, saya buka lagi. Nah, ini dia akan otomatis membuka web browser. Nah, kalau web browsernya web browser macam-macam ya. Yang saya gunakan di sini Microsoft Edge gitu ya, masih keluarganya Chromium juga gitu. Jadi masih satu engine dengan Chrome gitu ya. Kemudian web browser yang lain itu ada Firefox, Safari gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pakai defaultnya adalah Firefox, maka klik 2 kali yang dibuka Firefox. Kalau kalian defaultnya Chrome, kalian klik 2 kali filenya, maka yang dibuka nanti adalah Chrome gitu ya. Kalau kalian pakai MacBook atau macOS gitu ya, klik 2 kali, maka nanti yang keluar, yang dibuka adalah aplikasi Safari gitu. Nah,
Jadi nanti kita kebanyakan seperti itu. Jadi filenya kita simpan ke dalam folder. Kemudian kalau ingin melihat tinggal klik 2 kali gitu ya. Tapi pada implementasinya nanti tidak seperti itu ya. Jadi pada implementasinya seperti kita ngakses web tadi Tokopedia, kemudian Detik, kemudian kalau kalian ngakses Facebook dan lain-lain, pada implementasinya bukan seperti itu gitu. Maksudnya bukan file yang disimpan di folder, kemudian kita buka Explorer gitu ya, kemudian kita browsing folder mereka, nggak seperti itu gitu ya. Jadi pada implementasinya kita harus membuat atau menggunakan gitu ya web server. Nanti file-file tadi, file-file HTML atau file yang lain-lain gitu ya, itu disimpan di web server. Nah, web server ini seperti tukang suruh gitu ya. Bukan tukang suruh, orang yang disuruh-suruh gitu. Jadi kita nyuruh dia. Jadi server itu tukang servis, memberikan servis gitu ya. Karena namanya web, jadinya dia memberikan layanan terhadap web gitu. Nah, kalau tadi kan saya contohkan kalau ke Tokopedia kita ngetikkan alamat gitu ya. Nah, kalau kita belajar gitu ya, kita ingin punya web server juga, itu bisa ya. Nanti kita menulisnya biasanya di web browser ini itu adalah localhost gitu ya. Nah, begitu saya mengetikkan localhost, maka otomatis nanti saya akan di web servernya nanti akan memberikan dokumen yang ada di sana gitu. Nah, tipe merek web server itu macam-macam ya. Jadi kalau tadi merek web client ada Firefox, kemudian Chrome, kemudian ada Safari dan lain-lain. Kalau web server juga macam-macam. Kalau yang punyanya yang dibuat oleh Microsoft itu namanya Internet Information Service atau dikenal dengan IIS gitu ya. Kalau misalnya nah, jadi web server itu ada aplikasinya gitu ya. Jadi di sini contohnya ini salah satu web server yang ada di Windows. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi namanya juga aplikasi, layanan itu bisa kita matikan, bisa kita hidupkan ya. Nah, di sini layanannya hidup nih, gitu ya. Kalau saya ingin matikan, di sini saya stop di sini nih. Di sini ada tombol stop, saya stop. Nah, itu sudah stop sekarang. Kemudian saya coba nih request lagi gitu ya, mengetikkan localhost di sini. Nah, masih ada ininya ya. Nah, nggak bisa dia ya, nggak bisa memberikan apa-apa karena yang tukang berikan layanan itu sedang off gitu ya. Sama seperti seperti misalnya toko ada waktu bukanya gitu ya. Kalau misalnya dia buka, artinya lagi on gitu. Artinya kita bisa belanja, bisa minta apa gitu ya. Tapi kalau lagi tutup ya tutup gitu ya. Atau dimatikan ya mati. Nah, sama seperti ini gitu. Nah, contoh yang lain, ini tadi web servernya pakai Internet Information Service. Yang lain itu adalah Apache ya. Nah, di sini saya menggunakan nah ini. Di sini saya menggunakan XAMPP ya. Di XAMPP ini ada sudah kayak bundle gitu. Sudah ada paket gitu ya. Jadi di dalamnya ini ada Apache itu web server. Kemudian ada MySQL itu database server. Kemudian ada yang lain gitu ya. Ada FTP server atau apa gitu ya. Nah,
Di sini kalian lihat, kalau saya perbesar di sini. Nah, di sini kalian lihat layanannya yang Apache masih belum hidup ya. Masih belum hidup. Nah, kalau saya ingin menghidupkan, saya jalankan dulu gitu. Nah, ini sudah jalan dia. Nah, sudah jalan. Di sini port yang digunakan 80 ya. Jadi umumnya kalau web server itu menggunakan portnya 80. Mungkin kalian sudah belajar di jaringan komputer ya. Jadi kalau misalnya FTP, file transfer protokol atau FTP itu port yang digunakan misalnya 21 gitu. Kemudian kalau misalnya email SMTP itu yang port digunakan 25. Kalau misalnya web server itu 80. Jadi kalau misalnya kalian punya dua web server gitu ya, tadi yang IIS kemudian yang Apache, itu tidak boleh dijalankan bersamaan gitu ya, kalau portnya sama, nanti tabrakan ya. Jadi port ini seperti jalan gitu, jadi kalau misalnya satu pakai itu, yang lain jangan pakai gitu. Nah, kalau ingin misalnya kita menggunakan Apache dan IIS gitu ya, saya nyebutnya biasanya IIS gitu ya, digunakan bersamaan, artinya ada salah satu yang memakai port yang berbeda gitu. Jadi misalnya yang IIS pakai 81, yang Apache pakai 80. Nah, itu baru bisa berjalan bersamaan. Nah, tadi yang ini yang IIS saya matikan gitu ya, yang Apache saya hidupkan. Kemudian misalnya saya request sekarang. Nah, saya request localhost juga. Nah, tapi kan beda lihat tampilannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu web server. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Tapi intinya seperti itu. Kemudian tadi web browser, itu yang web client-nya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum dilanjutkan, silakan pertanyaan dulu tentang apa yang telah saya jelaskan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama Lorenzen. Mau bertanya yang exam tadi itu wajib pakai itu berarti ya, Pak? Untuk kita nanti pakai itu aja, biar gampang ya, bukan wajib ya. Untuk belajar itu paling gampang pakai itu, daripada kalian install web servernya sendiri, database-nya sendiri, di setting, nanti belajarnya kelamaan gitu. Jadi untuk belajar kita cukup install XAMPP aja, XAMPP saja gitu ya. Install, habis itu jalankan, selesai gitu. Kalian bisa langsung belajar gitu. Yang lain silakan. Ini Pak, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Tadi, nah, tentang aplikasi ya. Aplikasi itu yang telah kalian pelajari itu membuat aplikasi desktop ya. Jadi sebenarnya tipe aplikasi sih macam-macam, ada aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile gitu ya, dan lain-lain. Tapi kalau kita bagi dua, aplikasi desktop dan aplikasi mobile itu bisa saya anggap mirip gitu ya. Kenapa mirip? Karena kita harus download aplikasinya, kemudian install di device-nya. Jadi kalau aplikasi desktop artinya kalian download, install di komputer. Kalau aplikasi mobile kalian download, kemudian kalian install di smartphone kalian. Nah, kalau aplikasi web itu agak beda ya, kita nggak perlu install apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya yang perlu mereka pasang cukup di server saja. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakses, kita akses alamat servernya sudah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dari masalah instalasi. Yang beda lagi apa? Kalau aplikasi desktop atau aplikasi mobile gitu ya, kalau misalnya kita punya update,
gitu ya. Kalau kita punya update kan otomatis update-nya harus kita download lagi gitu ya. Kemudian kita install lagi. Begitu juga yang di mobile. Kita download update-nya, kemudian kita install. Nah, kalau aplikasi web enggak. Begitu ada update gitu ya. Jadi cukup diupdate di server saja. Kita yang memakai ya udah nggak tahu apa-apa gitu ya. Tiba-tiba kok berubah gitu tampilannya. Oh, kok tiba-tiba ada tampilan menu baru gitu. Nah, itu tanpa perlu kita download gitu ya. Nah, itu. Kemudian kalau aplikasi web gitu ya, itu harus online artinya gitu. Paling enggak itu maksudnya online itu terkoneksi ke web server gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya itu web server dan web clientnya di satu komputer, artinya ya web clientnya terkoneksi ke web servernya gitu. Itu bisa terjadi ya. Jadi kita misalnya membuat aplikasi web tapi web server dan web clientnya di satu komputer gitu ya. Nanti yang kalian pelajari itu ya seperti itu. Tapi bisa juga misalnya kalian punya jaringan nih 2 komputer gitu ya. Kalian sambungkan pakai entah itu pakai wifi atau pakai kabel gitu ya. Kabel UTP gitu ya. Kalian sambungkan 2. Nanti servernya di komputer A, kemudian kliennya di komputer B. Tapi nanti mereka koneksinya pakai kabel tadi. Nah, itu artinya terkoneksi ya. Kalau misalnya kabelnya putus ya otomatis yang aplikasi web nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Berbeda kalau aplikasi desktop gitu ya. Kalau misalnya aplikasi desktop itu seperti misalnya MS Word, Excel gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada koneksi internet ya kita masih bisa ngetik gitu. Tapi beda kalau misalnya kita mengaksesnya misalnya Google Spreadsheet yang Google Doc ya, yang ada di online gitu ya. Kalau kita nggak ada koneksi kita nggak bisa ngetik gitu. Nah, seperti itulah. Nah, itu bedanya aplikasi desktop dengan aplikasi web. Nah, kemudian perbedaan yang lain gitu ya. Kalau aplikasi desktop itu bergantung pada sistem operasinya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya aplikasi yang buat Linux ya otomatis harus mencari versi yang buat Linux-nya gitu. Kalau misalnya kalian pakai Microsoft Windows gitu ya, maka otomatis aplikasi yang kalian cari harus yang sesuai dengan sistem operasinya yaitu Microsoft Windows gitu. Nah, kalau aplikasi web itu nggak peduli gitu ya, nggak peduli platformnya apa atau sistem operasinya apa. Nah, tapi dia lebih tergantung ke web browsernya. Jadi selama ada web browser nanti kalian bisa memakai aplikasi web gitu ya. Nah, karena bergantung kepada web browser gitu ya, maka web browser ini seperti orang yang punya cara menerjemahkan kode HTML, kode CSS seperti caranya sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan kalau kalian buka tampilannya di Chrome sama di Firefox mungkin agak beda sedikit gitu ya. Itu ada kemungkinan seperti itu gitu. Nah, itu tugas kalian nanti sebagai web designer atau web developer agar memastikan apa yang kalian buat itu sama tampilannya di semua web browser. Nah, itu. Jadi ini tugasnya lumayan berat ya. Jadi kalau kalian sudah bikin aplikasi, itu jangan hanya dibuka di Chrome saja. Kalian harus buka lagi di Firefox, masih oke nggak tampilannya. Kalian buka lagi misalnya di Edge, masih oke nggak tampilannya. Di Safari masih oke nggak tampilannya. Jadi harus seperti itu. Kalau sekarang sih tugasnya lumayan ringan ya, karena Firefox, Chrome, Safari mungkin sudah punya pembicaraan untuk menyamakan persepsi gitu ya. Kalau dulu ada Internet Explorer gitu ya, yang jadi momok itu Internet Explorer 5 gitu dulu. Untungnya sekarang sudah tidak ada lagi itu.
kecuali masih ada orang yang pakai Windows XP, itu kemungkinan masih ada Windows Explorer-nya gitu ya. Kalau sekarang kan Windows 10 itu pakainya Microsoft Edge. Microsoft Edge itu masih keluargaan sama Chrome, jadi cara dia menerjemahkan kode HTML dan CSS-nya menjadi bentuk visual itu hampir mirip. Nah, itu. Kemudian teknologinya kalau kita ingin membuat aplikasi web, itu yang pertama adalah antarmuka ya. Antarmukanya itu kita menggunakan HTML dan CSS. HTML itu kepanjangan Hypertext Markup Language gitu ya. Kemudian CSS itu Cascading Style Sheet. Nanti kita akan bahas itu satu persatu. Kemudian teknologi programmingnya itu terbagi dua. Ada yang client side dan server side. Pada setengah semester ini kita akan belajarnya yang client side programming menggunakan JavaScript. Setelah UTS kalian nanti belajarnya server side programming menggunakan PHP atau PHP. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk code editornya kalian bebas ya. Kalau saya misalnya pakai Notepad katanya. Nah, pakai ini bisa gitu ya. Jadi biar kalian terlihat seram gitu ya, memprogramnya itu bisa pakai Notepad. Java pun sebenarnya kalian bisa membuat programnya pakai Notepad kan ya. Tinggal kalian tulis gitu ya, kemudian nanti tinggal di-compile pakai Java compiler yang pakai Java itu ya, Java Exec. Nah, itu bisa pakai itu. Dulu saya pertama kali membuat HTML itu pakai Notepad ya. Itu seperti apa ya? Ini kan kalau kalian lihat, ini contohnya. Nah, ini contohnya misalnya membuat halaman HTML. Nah, seperti itu. Ini kan terlihat apa ya? Terlihat menakutkan karena nggak ada warna merahnya, nggak ada warna hijau. Ini apa gitu ya? Kalau kalian membuat pemrograman Java pakai ini juga terlihat mengerikan juga gitu ya. Makanya lebih baik jangan pakai ini. Nah, yang saya gunakan di sini itu adalah Visual Studio Code ya. Nah, kalau pakai Visual Studio Code kan bisa kalian lihat sendiri di sini. Jadi terlihat lebih manusiawi gitu ya. Ada warnanya gitu ya. Jadi terlihat ini apa, kalau warna biru apa, warna merah apa gitu ya, warna hijau apa gitu dan lain-lain. Nah, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita sudah menyelesaikan satu bab.
pendahuluan. Nah, kalau di buku ini ada contoh-contoh programnya ya. Jadi setiap bab atau setiap subbab itu ada contoh programnya. Nah, untuk mendownload contoh programnya kalian bisa akses ke GitHub ini ya. Tapi kalau kalian belajar gitu ya, buka bukunya kemudian ketik ulang ya, jangan copy paste gitu, ketik ulang gitu, biar kalian hafal, karena banyak yang harus kalian ingat gitu ya. Oke, kemudian bab berikutnya tentang Visual Studio Code nggak perlu saya bahas gitu ya. Kalau kalian nggak pakai Visual Studio Code silahkan pakai Notepad, silahkan Notepad++ silahkan gitu ya, dan lain-lain silahkan, Sublime silahkan gitu ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada Macromedia nggak ya, coba ya saya cek ya. Oh, sudah nggak ada lagi ya. Kalau dulu pakai Adobe Dreamweaver gitu ya. Oh iya, Adobe sekarang ya. Oh, Adobe Dreamweaver masih ada nih. Nah, ini salah satu tool gitu ya untuk membuat halaman web gitu. Nah di sini kalau kalian ketik gitu ya, kalian ketik nanti hasilnya bisa kalian lihat di atasnya gitu ya. Jadi bisa side by side. Jadi kita ngetik hasilnya bisa dilihat di samping gitu. Kalau sekarang nanti yang kita gunakan, kita ngetik, kita simpan, kemudian kita klik 2 kali filenya, baru kebuka di web browser, baru kita bisa lihat hasilnya gitu ya, seperti itu. Kemudian dia bisa drag and drop juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada komponen apa tinggal drag gitu ya, komponen apa lagi tinggal drag, kita atur bisa gitu ya. Tapi kalian jangan belajar ini nanti ke perlena gitu. Ininya nanti setelah kalian bisa HTML dan CSS baru kalian pakai ini untuk productivity gitu ya. Jadi yang pertama kita nulis ngetik beneran gitu ya. Setelah kalian bisa, kemudian nanti kalian ingin mempercepat kerja kalian, nah baru bisa pakai yang ini gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Oh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita membahas tentang Hypertext Markup Language. Disebutnya language ya, tapi bukan programming language ya. Di situ dia menyebutnya markup language gitu ya. Jadi artinya ini bukan bahasa pemrograman. Menurut saya pribadi ini bukan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu pasti ada percabangan gitu ya. Walaupun orang menyebutnya di HTML mungkin bisa juga percabangan, tapi saya belum pernah menggunakan itu. Kemudian di HTML itu kalau di bahasa pemrograman itu ada perulangan gitu ya. Nah, di HTML saya tidak melihat ada perulangan. Nanti kalau ingin mengulang sesuatu gitu ya di HTML itu kita harus bekerja sama dengan bahasa pemrograman yang ada, entah itu JavaScript atau PHP. JavaScript di klien, PHP di server. Nah, sejarah ya tinggal baca saja. Sekarang itu sudah HTML 5 gitu ya. Jadi sekarang itu sudah HTML 5. Ini HTML1 1993, artinya kalian belum lahir ya. Itu saya masih baru lulus SMA gitu ya.
bukan baru lulus SMA, saya baru SMA itu. Nah, HTML5 95 artinya saya baru lulus SMA. Baru lulus SMA dan kuliah gitu ya. Kemudian HTML3 ini kurang tahu tahun berapa, yang sekarang itu HTML5. Nah, HTML5 ini menarik ya. Berbeda dengan sebelumnya, HTML5 ini jadi bukan hanya bisa digunakan untuk aplikasi web saja, tapi juga bisa digunakan untuk aplikasi mobile juga gitu ya. Jadi antarmukanya ya, buat antarmukanya kita ngoding pakai HTML5, nanti bisa jadi aplikasi mobile gitu, game biasanya gitu. Kalau kalian cek game, misalnya game nah, orang kan membuat game pakai HTML5 ada gitu ya. Biasanya kalau antarmukanya HTML5 itu bahasa pemrograman yang digunakan JavaScript ya. Ini misalnya, nah contohnya itu yang ini nih, parser ini itu kita bisa membuat game kemudian pakai HTML5, kemudian pemrogramannya bisa pakai JavaScript gitu. Nah, bisa kalian lihat sendiri tampilannya seperti apa ya, tampilan gamenya. Nah, itu bisa jadi aplikasi mobile juga yang bisa kalian lihat gitu ya. Nah, ini banyak nih. Nah, ini pakai HTML5 dan JavaScript gitu ya. Nah, jadi HTML5 dan JavaScript itu bukan hanya untuk membuat aplikasi web saja gitu ya, tapi bisa juga untuk game. Tapi sekarang kita belajarnya untuk membuat aplikasi web dulu. Nanti kalian bisa bisa eksplorasi lagi kalau misalnya ingin membuat game, daripada kalian pusing, oh pakai Java susah misalnya gitu ya tampilannya, pakai HTML5 aja, pakai JavaScript lah membuat gamenya gitu. Nah, yang lain itu selain ada GDev gitu ya. GDev ini pakai HTML5 bukan ya? Saya lupa. Ada Melon.js gitu ya, ada Impact.js, ada Babylon.js dan ada Parser.js gitu ya, dan lain-lain. Banyak ya. Jadi yang pakai JavaScript itu kemungkinannya antarmukanya pakai HTML5. Oke.